Bismillahirrahmanirrahim. Wasali tuhalan utawi kaping telune nawakidul wudu iku masu farjil adami, menyentuh farjine anak Adam. Ini ada saran ini ya. Au mahalli qat'ihi, atawa panggonan pegote farji. Walau limayitin lan senajan iku kedue mayit wong kang ninggal, au sohirin atawa bocah cilik. Kubulan iku ana dalan Arab, karena kang ana opo al farju farji, au duburan atawa dalan buri. Muttasilan apa sih kang atawa dalam Suaranya kecil Insya. mutasilan tur kang nyambung, au maktuan atawa kang pegot, kang den pegot atau terputus, terpotong. Dan suaranya tahu gede dah. Nah, ilama angin barang kutia kang den pegot opoma fil khitani ing dalem khitan. Nah, bagian ketiga dari perkara yang membatalkan wudu itu masu farji adami, menyentuh menyentuh kemaluan anak Adam. Nah, atau menyentuh bagian yang atau menyentuh tempat terpotongnya farji tersebut, kemaluan tersebut. Walau limayitin, walaupun itu farjinya orang yang sudah wafat, sudah meninggal. Au sohirin atau anak kecil. Jadi sama aja, mau kecil besar sama aja membatalkan. Atau farji kita sendiri gitu, punya kita sendirilah gitu tuh. Kalau ketika menyentuh itu juga batal. Kubulan kanal farju au duburan mutasilan au maktu'an, baik farji yang berada di belakang, maksudnya jalan belakang ataupun jalan depan. Mutasilan kalau yang di depan ya, mutasilan baik yang masih nyambung, au maktu'an atau yang sudah terpotong gitu. Kalau yang di depan kan mahalu qat'ihi, tempat terpotongnya farji. Nah, kalau ini maktuannya gitu, berarti sesuatu yang sudah misah itu tuh. Yang misahnya jauhnya tuh. Nah, ilama kuti'al fil khitan, kecuali sesuatu yang dipotong ketika berkhitan. Kalau laki-laki ya, perempuan khitan, tapi saya nggak paham ya. Gitu. Nah, maksud kecuali sesuatu yang terpotong ketika khitan. Jadi kalau maunya kita ada orang belum khitan, bocil FF tuh, bocil belum khitan, terus di khitan tuh gitu, terus terus itunya dipegang juga batal. Ya, apa ikut lah, kalau bahasa Jawanya tuh ikut tuh, bagian yang terpotong tuh apa namanya tuh, ikut lah. Nah itu maksudnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu.
Nah, langsung wana kibulan utawi perkara kang batalaken, kang rusak gitu. Ya sama aja sih. Binat duburi saking dalan buri iku multakol manfazi apa sih nggon ketemune bolongan. Ini nih aslinya bolongan terus apa ya, kang ini nih kan belakang tuh yang bulat-bulatnya tuh. Oke yang ini nih tempat ketemunya lubang tuh yang menuju manfaat itu artinya lubang yang eh, menuju ke usus gitu tuh anus gitu lah, lubang anus berarti lubang anus ya kalau bahasa Indonesia itu lubang anus ya kurang lebihnya seperti itu. Terus nah tempat ketemunya lubang tuh, lubang yang ya pokoknya yang jadi kalau umpamanya maaf maksudnya yang nyentuh bokongnya doang tuh yang pinggir-pinggirnya tuh itu nggak batal, tapi yang batal itu yang bolongan itunya, lubang itu tuh, lubangnya tuh tempat keluarnya lah, pas tempat keluarnya gitu tuh itu yang membatalkan yang itu. Nah, ini yang bingung. Wamin kubulil mar'ati lan saking dalan arepe wong wadon iku multaqo syufroihima panggonan ketemune habis ya lambe lorone ini mar'ah ya paham lah paham. Ini memang kalau fikih itu rada ini ya rada apa sih namanya rada vulgar tuh, memang seperti itu, memang harus supaya paham itu tuh. Memang hanya agama Islam yang membahas apa namanya membahas secara detail gitu tuh. Bukan masalah kok Islam kayak gitu sih, maksudnya membahas hal-hal yang ini bukan seperti itu. Tapi saking detailnya Islam itu tuh sampai sesuatu yang apa namanya yang vulgar pun dibahas gitu tuh. Karena ini hukum masalahnya tuh, hukum masalahnya tuh. Bukan masalah apa-apa gitu. Nah, adapun vulgar atau enggak itu kan otaknya sampai masing-masing gitu tuh yang menanggapi. Gitu tuh. Gitu tuh. Seperti itu tuh. Dan untuk jalan depannya perempuan itu tempat ketemunya ya kemaluannya gitu. Gitu tuh. Ya itulah, udah seperti itulah. Saya nggak paham ya maksudnya tuh. Ya bisa ntar ya perempuan yang paham tuh. Nah, alal manfazi ing atase ya lubang yang menyambung itu tuh. Yang pokoknya lubang lah, lubang yang menyambung ke dalam gitu tuh. Angel ya saya jelasinnya tuh. Bingung. Jelasinnya bingung saya tuh. Nah, ya intinya seperti itulah. Yang mbak yang paham lah, kalau laki-laki mungkin kurang paham maksudnya. Nah, lama lama dudu barang waro'ahuma kang tetep ing dalem burine sufraihima atau selain waro'anya maknanya selain kama halih khitaniha kaya panggonan khitane mar'ah. Nah, jadi saya ini balik lagi tadi tuh, saya nggak paham beneran yang ini nggak paham. Belas amblas sama sekali nggak paham. Jadi kalau perempuan itu yang membatalkan itu tempat ketemunya ini aja. Ya tempat ketemunya kemaluannya gitu, lubang kemaluannya lah, maaf maksudnya tuh ini nanti disasar aja ya maksudnya tuh. Saya nggak enak, saya bingung banget jelasnya tuh. Bukan selain itu, kalau selain itu berarti nggak batal itu. Seperti tempat yang ketika dihitan itu, saya nggak paham hitannya wanita itu di mana, cuman itu nggak batal itu aja, itu nggak batal itu. Yang itu tuh nggak batal, nggak membatalkan itu. Nah, yang itu tuh nggak membatalkan. Nah,
Jadi sebenarnya ini sama dengan yang jalan belakang itu. Kalau jalan belakang kan sama intinya yang di lubangnya itu tuh. Ya perempuan juga sama. Sebenarnya yang di itunya aja. Kalau mahalul khitaniha itu nggak membatalkan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang salah ya, mau dibenarkan maksudnya tuh. Naam, nggih. Yundabu dan sunakan opo al wudu'u wudu min masinahwil anati saking menyentuh sepadane. Ini saya minta maaf lagi ya, bulu kemaluan itu, bulu kemaluan. Min masinahwil anati saking menyentuh sepadane bulu kemaluan. Wa batinil aliyati lan jerone anus gitu aja, anus lah, anus. Wal unsayaini lan ini kalau laki-laki tuh ada itunya tuh apa ya bahasanya tuh apa sih ya kalau kalau bahasa itu tahu bahasa itu ya paham lah kalau laki-laki tuh unsayaini tuh dok-dokan. Nah ini disensor dipotong aja dipotong. Kalau laki-laki itu dok-dokan dua itu sunnah hukumnya, batal mah enggak, cuma sunnah itu. Oh. Kalau laki-laki nih ya maksudnya tuh saya bingung terjemahnya tuh. Wasya'rin dan rambut nabata kang cukul opo rambut fauqa zakari ing dalem sedure zakar, dan rambut yang tumbuh di atas zakar. Nah, terus wa asli fakhdin lan pangkale ini apa sih? Paha, pangkal paha. Jadi, nah terus ini ada banyak ya. Terus walam si sohirotin lan menyentuh apa namanya bocah wadon cilik sohiro. Walam si sohirotin lan menyentuh bocah wadon cilik, gepok ya kalau bahasa Jawa itu maknanya gepok, cuman nggak paham tuh, menyentuh aja. Wa amrodin lan amrod itu laki-laki yang ganteng sekali gitu, laki-laki yang mungkin kayak Nabi Yusuf gitu tuh, namanya amrod tuh, bukan yang leto ya, bukan leto itu, maksudnya gini nih, kan ada momennya ada laki-laki tuh, biasanya sih masih kecil biasanya tuh, umurnya umur 15, pokoknya laki-laki putih, ganteng gitu tuh. Nah, bahkan laki-laki pun syahwat melihatnya gitu tuh. Nah, itu namanya amrod gitu tuh. Amrod. Jadi bukan bencong, bukan, tapi memang laki-laki, cuman gantengnya kayak minta ampun itu, kayak Nabi Yusuf gitu tuh. Jadi laki-laki pun melihatnya rada syahwat gitu tuh. Jadi laki-laki memper wadon lah gitu, mukanya tuh kayak perempuan gitu. Tapi bukan perempuan, ya ganteng lah gitu tuh. Nah, itu tuh. Yang kayak Nabi Yusuf gitu. Itu ya dianjurkan untuk pakai cadar gitu. Ya bagi sampean kan ganteng maksudnya gitu. Iya. Ya amrut itu laki-laki yang tampan lah gitu, tampan sekali. Ya ada aja maksudnya itu. Nah, yang menjadikan syahwat itu. Terus wa abrosin lan wong kang kena penyakit belang, abros, haros, wa yahudiyin lan wong Yahudi, maksudnya ntar ini di atas kelas ya. Terus wamin nahwi
fasdin lan saking sepadane canduk bekam. Wan nazrin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat walau ila mahram lan senejan marang mahram itu melihatnya itu walaupun melihat ke mahram kita itu ya maksudnya gini, maksudnya barangkali kita punya mahram akad adik gitu. Ketika kita melihat itu ada syahwat maka disunahkan untuk wudu baik laki maupun perempuan. Nah, wa talaffuzin lan berucap berkata-kata lah gitu. Dimaksiatin kelawan maksiat ya, kata-kata zur lah, kata-kata kan mengandung maksiat lagi ya, itu dianjurkan untuk wudu, disunahkan untuk wudu. Wa ghadabin lan bendu ketika marah, wa hamli mayyitin lan membawa mayit, wa masihi lan menyentuh mayit, wa qassi gufrin lan memotong ini ya kuku, wa syaribin lan motong ini kumis, wa halqi ra'sihi lan cukur rambut juga. Maksudnya nyukur kepala ya, nyukur rambut ya. Kepala maksudnya. Nah, terus selanjutnya itu yundabul wudu'u min masih nahwil anati, dianjurkan atau disunahkan berwudu ketika menyentuh bulu kemaluan, terus menyentuh batinil aliyatid, dalamnya anus tuh, dalam. Kalau luar kan batal, ini dalam loh. Oh enggak, ketika kebuka terus kita menyentuh lah itu batal itu. Bukan batal, apa namanya? Disunahkan saja. Disunahkan deh. Nah. Terus menyentuh unsayain. Nah, yang tadi saya ngomong. Terus menyentuh sya'rin nabata fawqa zakarin, rambut yang tumbuh di atas zakar. Wa asli fakhdin, dan menyentuh ini apa sih, pangkalnya paha. Terus walam si sohirotin, menyentuh bocah cilik, anak perempuan kecil walaupun ya balik gitu. Menyentuh anak kecil tuh, itu kita disunahkan untuk wudu. Kalau laki-laki berarti menyentuh perempuan, kalau perempuan berarti menyentuh kecil itu, cilik lah, anak kecil itu. Kan nggak batalkan kan, tapi disunahkan untuk wudu. Terus wa amrod itu ya tadi, wa abros, dan orang yang kena penyakit bilang, wa Yahudi, dan orang Yahudi. Ketika menyentuh orang Yahudi kita disunahkan untuk wudu. Terus wamin nahwi fasdin, dan ketika berbekam, ketika kita berbekam tuh, habis bekam tuh wudu sunnah. Terus wan nazrin bisyahwatin walau ila mahram, dan melihat dengan syahwat walaupun melihatnya itu ke mahram kita itu. Ini mamanya kita melihat ajnabi dulu, kita melihat perempuan cakep nih, cantik gitu. Terus kita syahwat, itu disunahkan untuk wudu. Ya barangkali sampai tuh lihat kita gitu tuh. Kita melihat perempuan cantik, syahwat tuh, maka kita dianjurkan untuk disunahkan untuk wudu. Nah, bahkan
Kalau kita melihat mahram kita itu, entah adik atau kakak itu, ketika syahwat maka dia tetap disunahkan wudu. Nah, tahu kan hasil itu. Baik ajnabi maupun mahram. Terus watalafudin bimaksiyah, dan berkata-kata maksiat, yang ngomong-ngomong yang ini nih, ngomong-ngomong apa namanya, maksiat-maksiat lah gitu. Kalau biasanya kan bahasa angel-angel gitu, gue kalau main ML tuh dadat wudu. Wah, hudubin, dan ketika marah, ya ketika marah tuh disunahkan untuk wudu. Marah wudu supaya tenang. Marah itu kan ya barangkali ya, marah itu panas sih. Jadi panas disiram gue wudu biar adem nih. Terus wahamli mayitin wa masih, dan membawa mayit dan menyentuh mayit. Terus memotong kuku, memotong kumis, dan memotong rambut kepala. Itu disunahkan untuk wudu. Nah, yang seperti itu tuh. Tapi kalau mau nggak wudu ya nggak apa-apa, namanya sunnah juga. Kalau sunnah kan mau wudu atau enggak kan ya nggak apa-apa. Kalau dilakukan kan dapat pahala, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ya alangkah baiknya kita ya lakukan gitu. Kalau yang wakoro jalan kejaba bi adamiyil anjir. Wakoro jalan kejaba bi adamiyin lawan lafat adam. Opo farjul bahi mati farjine hewan rumah tangga, hewan. Nah, ifla yustaha krono ora den pengini atau den syahwati opo farjul bahi mati. Nah, dikecualikan dengan lafaz Adam itu kan terjadikan masuk farji adamiyi, maksud dikecualikan menyentuh farjinya anak Adam itu menyentuh farjinya hewan tuh ya apalah. Nah, karena apa menurut ini idla yustaha, karena farjinya hewan itu tidak membuat syahwat itu, tidak menjadikan syahwat gitu aja. Kalau syahwat gimana ya? Normalan berarti normalan. Wamin samalan saking mengkonon, jaza mongko wenang. Opo an-nazru ningali ilaihi marang farjul bahi mati. Dan karena seperti itu, maksudnya idala yustaha, maka jaza boleh melihat, jaza nazru ilaihi, maka boleh melihat farjinya hewan. Ya kan? Makanya yang membedakan kita manusia dengan hewan itu ya salah satunya itu berpakaian gitu. Kalau kita merasa manusia gitu, maka pakai berpakaian dah, menutup aurat menutup aurat gitu. Karena apa? Ya karena ya kalau kita nggak menutup aurat itu ya sama aja dengan ya binatang gitu, nggak ada bedanya gitu. Kita sama binatang itu apa gitu? Kalau kita nggak menutup aurat, salah satunya gitu. Nah gitu. Makanya kalau di ya Islam tuh sangat menganjurkan banget menutup aurat, apalagi bagi wanita gitu. Nah itu menutup aurat gitu. Karena ya itu sebuah apa namanya kemuliaan yang diberikan Islam untuk wanita itu yang menutup aurat itu. Kalau laki-laki kan ya gini sampai ya besar sampai lutut. Kalau perempuan itu ya perempuan tuh hampir semuanya sih ya, hampir semuanya tuh perempuan tuh aurat semua tuh.
mau baik suara maupun, makanya ada yang pakai cadar. Itu tukang Saudi tuh, tukang Abbas tuh kalau ke Pakistan tuh, jadi wanita di Pakistan tuh rapet jenjut tuh. Enggak ini apa sih, rapet semuanya tuh, pakai cadar pakai apa tuh, bahkan ada yang pakai ini nih apa sih namanya, pakai kain, matanya aja ditutupin pakai kain tapi nerawang tuh, matanya ditutupin jadi nggak kelihatan itu apa sih ya, gitu, perempuan apa laki-laki gitu. Makanya apa namanya, bentuk dari sebuah peradaban itu ketika manusia sudah memakai pakaian tertutup gitu. Kalau ada orang mengatakan pakai kerudung, pakai cadar punah gitu. Yang benernya yang punah itu yang nggak pakai kerudung, yang pakai cadar. Karena orang zaman purba itu nggak pakai baju. Jadi siapa yang modern dan yang nggak modern itu siapa gitu? Yang maju dan yang ketinggalan itu siapa gitu? Tahu nggak? Ya kan? Nah itu aja. Gampangnya tuh. Orang zaman dulu, zaman purba lah bapaknya tuh. Pakaian itu susah gitu. Mereka hanya bisa menutup segini, makanya tuh. Aurat jarang tertutup gitu. Nah, kita sebagai orang modern ya ditutup lah. Kalau kita nggak menutup aurat, berarti kita belum modern, belum menjadi orang yang modern gitu tuh. Oh kan? Nah seperti itu aja, udah gampang. Nggak usah ruwet-ruwet urip. Ya, tinggal dibalik-balikin aja. Di bab nil kafi, wallahu a'lam bishawab.